Banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui aliran-aliran apa saja yang sesat sebagaimana yang dipatwakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini, teman-teman sekalian, kita akan membahasnya lebih lanjut dan lebih mendalam. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran yang dipatwakan sesat oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman, inilah sebagian aliran-aliran sesat yang dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin dari abad ke abad. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap golongan yang menamakan dirinya dengan selain identitas Islam dan Sunnah adalah mubtadi, yaitu ahli bid'ah seperti contohnya Rafidhah Syiah, Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qaramiyah, Kulabiyah, dan juga kelompok-kelompok lain yang serupa dengan mereka. Inilah firqah-firqah sesat dan kelompok-kelompok bid'ah. Semoga Allah melindungi kita dari mereka. Kita dapat merujuk dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Setelah membawakan perkataan Ibnu Qudamah ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan mengenai sebagian ciri-ciri alul bid'ah. Beliau mengatakan kaum alul bid'ah itu memiliki beberapa ciri, di antaranya mereka memiliki karakter selain karakter Islam dan Sunnah sebagai akibat dari bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan, baik yang menyangkut urusan perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Mereka sangat fanatik kepada pendapat-pendapat golongan mereka, sehingga mereka pun tidak mau kembali kepada kebenaran meskipun kebenaran itu sudah tampak jelas bagi mereka. Mereka membenci para imam umat Islam dan para pemimpin agama, yaitu ulama. Teman-teman dapat merujuk di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad halaman 161. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan satu persatu gambaran firqah sesat tersebut secara singkat. Berikut ini intisari penjelasan beliau dengan beberapa tambahan dari sumber yang lain. Mereka itu adalah yang Pertama, Rafidhah Syiah, yaitu orang-orang yang melampaui batas dalam mengagungkan Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi. Mereka juga mengkafirkan orang-orang selain golongannya, baik itu dari kalangan para sahabat maupun yang lainnya. Ada juga di antara mereka yang menuduh para sahabat telah menjadi fasik sesudah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini pun terdiri dari banyak sekte. Di antara mereka ada yang sangat ekstrim hingga berani mempertuankan Ali bin Abi Thalib. Dan ada pula di antara mereka yang lebih rendah kesesatannya dibandingkan mereka ini. Tokoh mereka di zaman ini adalah Khomeini beserta begundal-begundalnya. Teman-teman sekalian dapat membacanya di majalah Al-Furqan edisi 6 tahun 1427 Hijriah, halaman 69 sampai 53. Kedua, Jahmiyah disebutkan demikian karena mereka adalah penganut paham Jahm bin Safwan yang mazhabnya sesat. Mazhab mereka dalam masalah tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah, sedangkan mazhab mereka dalam masalah takdir adalah penganut paham Jabriyah. Paham Jabriyah menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang terpaksa dan tidak memiliki pilihan dalam mengerjakan kebaikan dan keburukan. Adapun dalam masalah keimanan, mazhab mereka adalah menganut paham Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu cukup dengan pengakuan hati tanpa harus diikuti dengan ucapan dan amalan. Sehingga konsekuensi dari pendapat mereka ialah pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Ketiga, Khawarij. Mereka ini adalah orang-orang yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena alasan pemutusan hukum. Di antara ciri pemahaman mereka ini ialah membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka ini juga terbagi menjadi bersekte-sekte. Tentang pemberontakan, teman-teman sekalian dapat membacanya di majalah Al-Furqan edisi 6 tahun 1427 halaman 31 sampai 36. Keempat, Qadariyah. Mereka ini adalah orang-orang yang berpendapat menolak keberadaan takdir, sehingga mereka meyakini bahwa hamba memiliki kehendak bebas dan kemampuan berbuat terlepas sama sekali dari kehendak dan kekuasaan Allah. Pelopor yang menampakkan pendapat ini adalah Ma'bad al-Juhani di akhir-akhir periode kehidupan para sahabat. Di antara mereka ada yang ekstrim dan ada yang tidak.
Namun yang tidak ekstrim ini menyatakan bahwa terjadinya perbuatan hamba bukan karena kehendak, kekuasaan, dan ciptaan Allah. Jadi ini pun sama sesatnya. Yang kelima ialah Murji'ah. Menurut mereka, amal bukanlah bagian dari iman. Sehingga cukuplah iman itu dengan modal pengakuan hati saja. Konsekuensi pendapat mereka adalah pelaku dosa besar termasuk orang yang imannya sempurna. Meskipun dia melakukan kemaksiatan apapun dan meninggalkan ketaatan apapun. Mazhab mereka ini merupakan kebalikan dari mazhab Khawarij. Keenam, Mu'tazilah. Mereka adalah para pengikut Wasil bin Atha yang beritijal menyempal dari majelis pengajian Hasan al-Basri. Dia menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu di dunia dihukumi sebagai orang yang berada di antara dua posisi, yaitu manjila baina manjilatain, tidak kafir tetapi juga tidak beriman. Akan tetapi menurutnya di akhirat mereka akhirnya juga akan kekal di dalam neraka. Tokoh lain yang mengikuti jejaknya adalah Ammar bin Ubaid. Mazhab mereka dalam masalah tauhid asma wa sifat adalah menolak, yaitu takdir sebagaimana kelakuan Jahmiyah. Dalam masalah takdir mereka ini menganut paham Qadariyah, sedang dalam masalah pelaku dosa besar mereka menganggapnya tidak kafir dan juga tidak beriman. Dengan dua prinsip terakhir ini pada hakikatnya mereka bertentangan dengan Jahmiyah karena Jahmiyah menganut paham Jabariyah dan menganggap dosa tidaklah membahayakan keimanan. Ketujuh, Karamiyah. Mereka adalah pengikut Muhammad bin Karam yang cenderung kepada mazhab tasbih, yaitu penyerupaan sifat Allah dengan makhluk, dan mengikuti pendapat Murji'ah. Mereka ini juga terdiri dari banyak sekte. Yang kedelapan, Kulabiyah. Mereka ini adalah pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kulab al-Basri. Mereka inilah yang mengeluarkan statement tentang 7 sifat Allah yang mereka tetapkan dengan akal. Kemudian kaum Asy'ariyah yang mengaku mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari pada masa ini pun mengikuti jejak langkah mereka yang sangat sesat itu. Perlu kita ketahui bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari pada awalnya menganut paham Mu'tazilah sampai usia beliau sekitar 40 tahun. Kemudian sesudah itu beliau bertobat darinya dan membongkar kebatilan mazhab Mu'tazilah. Di tengah perjalanannya kembali kepada manhaj Ahlussunnah, beliau sempat memiliki keyakinan semacam ini yang tidak mau mengakui sifat-sifat Allah kecuali 7 sifat, yaitu hidup, mengetahui, berkuasa, berbicara, berkehendak, mendengar, dan melihat. Kemudian akhirnya beliau bertobat secara total dan berpegang teguh dengan mazhab Ahlussunnah. Semoga Allah merahmati beliau. Kita dapat merujuknya di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad halaman 161 sampai 163. Syekh Abdul Razak Al-Jazairi hafizahullah mengatakan, dan firqah-firqah sesat tidak terbatas pada beberapa firqah yang sudah disebutkan ini, karena ini adalah sebagiannya. Di antara firqah sesat lainnya ialah kaum Sufiyah dengan berbagai tarekatnya, kaum Syiah dengan sekte-sektenya, kaum Mulahidah yaitu ateis dengan berbagai macam kelompoknya, dan juga kelompok-kelompok yang gemar bertahazub yaitu bergolong-golongan pada masa kini dengan berbagai macam alirannya, seperti contohnya Jamaah Hijah wa Takfir yang menganut aliran Khawarij yang dampak negatif ulah mereka telah menyebar kemana-mana, yaitu dengan maraknya pengeboman dan pemberontakan kepada penguasa. Jamaah-jamaah jihad yang mereka ini termasuk pengusung paham Khawarij Tulen. Berdasarkan kenyataan ini, siapakah yang akan menghukumi manakah yang paling benar di antara firqah-firqah ini, yaitu firqah-firqah yang secara pengakuan dan secara dakwah paling tidak berintimak menisbahkan diri kepada Alkitab dan As-Sunnah. Hukum apakah yang bisa digunakan untuk menentukan kata putus di antara mereka, sedangkan mereka semuanya mengatakan di atas kalimat yang satu? Jawabannya, tidak ada jalan untuk menghukumi bahwa satu jamaah di antara mereka itu berada di atas kebenaran, yaitu al-haq, kecuali jika dia menisbahkan diri, yaitu intima, kepada manhaj salafus salih. Di sini, seperti yang dikatakan di zaman sekarang, menjadi tanda tanya yang terlontar pada diri sendiri, yaitu dari manakah kita dapat mendatangkan kalimat tambahan dan di atas manhaj salafus salih? Jawabannya ialah sesungguhnya kita mendatangkannya dari kitabullah, as-sunnah, dan Rasulullah SAW, dan dari apa yang ditempuh oleh para imam salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun pengikutnya yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti halnya yang mereka katakan sekarang. Yang paling pertama adalah firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatan yang telah menguasainya itu, lalu kami memasukkannya ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman dapat mensubscribe dan men-share channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.